Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat, semangat. Walaupun banyak kendala, insya Allah tetap semangat. Pada kali ini kita akan membahas tentang yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tentang masalah teladan mulia Asmaul Husna, maka kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya dalam pembelajaran teladan mulia Asmaul Husna ini tentu ada pembahasan, ada tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai nanti ketika akhir pembelajarannya. Yaitu yang pertama tentang mengenal beberapa Asmaul Husna dan artinya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah yaitu mengikuti teladan mulia Asmaul Husna itu dengan berakhlak dan meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Anak-anak semua, kira-kira adakah yang tahu apa itu Asmaul Husna? Pengertiannya. Nah, Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang berarti memiliki arti nama-nama, dan yang al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau paling bagus. Jadi, anak-anak semua, Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik atau yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, adakah yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang Allah miliki itu? Oke, bagus. Jumlahnya adalah 99. Yang selanjutnya, mari kita coba telaah pada kesempatan ini yang akan kita bahas tentang Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna ya. Yang pertama tentang Al-Malik. Apakah ada yang tahu di antara anak semua apa itu Al-Malik? Asari? Oke, bagus. Al-Malik adalah Maharaja. Yang selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu makna Al-Aziz? Nuryanti, oke? Bisa? Oke. Al-Aziz maknanya adalah maha perkasa, bagus ya. Selanjutnya Al-Qudus. Al-Qudus adalah maha suci. Oke. Selanjutnya As-Salam. As-Salam adalah maha sejahtera. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang artinya adalah maha pemberi keamanan. Oke. Tentunya dari nama-nama Asmaul Husna yang kita bahas pada saat ini adalah dari Al-Malik yang Maha Raja, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Qudus Maha Suci, dan As-Salam Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Kita lanjutkan. Yaitu tentunya kita akan meneladani ini ya. Setiap kita wajib untuk meneladani Asmaul Husna. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi Asmaul Husna Al-Malik adalah ketika seseorang itu akan menjadi pemimpin ya. Nah, ini dia harus wajib yaitu mengikuti Asmaul Husna secara bijaksana dan amanah, kemudian berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, kemudian mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah dia ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Tidak dia yaitu mengutamakan diri pribadinya dulu,
ternyata dia harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, selanjutnya kita akan meneladani yaitu Asmaul Husna Al-Ajiz. Nah, tentu kita pantang menyerah dan kita tidak boleh mudah putus asa. Ketika ada tantangan, ada hambatan, kita nggak boleh menyerah. Ya, ada ujian, kita nggak boleh menyerah. Harus berjuang dulu. Nah, kemudian juga kita tidak boleh putus asa. Kemudian kita harus kuat dan tabah menghadapi ujian, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, dan kemudian tidak gentar menghadapi kezoliman. Ya, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Itulah makna yaitu meneladani Al-Aziz. Yang selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena Allah itu maha suci. Kesucian Allah itu akan disampaikan, akan diberikan kepada kita sebagai makhluknya, yaitu ketika kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus tadi dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sikap iri dan dengki umpamanya. Kemudian menjaga lisan dan berperilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Yang selanjutnya, kita akan meneladani bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Dengan cara apa? Yang pertama, ketika ada kawan, teman, atau bahkan kawan-kawan yang kita anggap ya seperjuangan dengan kita, ketika mereka berselisih paham, kita harus wajib melerai mereka, melerai untuk memisahkan mereka, dan bahkan kita mendamaikan mereka supaya mereka tetap akur kembali. Kemudian selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Selanjutnya, kita membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, kita akan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, ya. Nah, tentu sebagai orang-orang yang mukmin dianjurkan dalam agama kita itu yaitu kita selalu ya berupaya dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal 5 waktu sehari semalam ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian kita tidak boleh mengganggu orang lain, ya. Kemudian kita berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja pun kita berada, ya. Kemudian juga ikut menjaga keamanan lingkungan seperti kita ikuti, yaitu ketika ada di suatu kampung kita itu ada pos kamling, kita ikut dengan pos kamling tersebut dengan bergantian berjaga malam umpamanya. Nah, itulah ya cara kita meneladani yaitu Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya sebagai kesimpulan ya sebelum kita tutup ya, kira-kira paham kita semua anak-anak semua? Udah bisa kita pahami tentang kita meneladani Asmaul Husna? Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah paham. Moga-moga kita dalam kehidupan kita tetap ya mengikuti teladan mulia Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita termasuk orang-orang yang kiranya akan disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat dan nama-nama yang telah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kesempatan kita atau materi kita pada hari ini itu saja ya yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita terus berusaha. Kita tidak boleh berputus asa dalam kehidupan kita, yaitu untuk menepati dan kemudian menjalani sebagai dapat meladani Asmaul Husna tersebut. Untuk itu, untuk tugas berikutnya nanti kepada anak-anak semua kita yaitu dihafalkan ya di rumah
tentang Asmaul Husna yang 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu sebagai tugas kita. Nah, untuk itu marilah kita akhiri saja, kita tutup saja ya pelajaran ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan nasrul minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.